Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nakoy. Buku yang saya pegang ini berjudul 21 Days to be Transhuman, dan kita akan membahas khususnya pada hari ke-15 dengan tema latihan untuk keberanian. Sahabat-sahabat yang great, ada seorang pelukis Belanda yang bernama Vincent van Gogh tahun 1853-1890 dalam kalimatnya mengatakan, buat apa hidup jika tidak berani mencoba sesuatu? Wow, pantas ya, orang-orang barat seringkali berani melakukan terobosan ya, karena katanya buat apa hidup kalau nggak pernah mencoba sesuatu. Oke, buat Anda alumni Seven Wonders dan 21 Days to be Transhuman, silakan buka halaman 169 karena kita akan membahas satu hal yang sangat penting tentang ketakutan yang besar. Dalam buku ini ada orang yang memiliki ketakutan besar kepada dirinya sendiri. Ketakutan kepada orang lain barangkali mudah diketahui. Yang tidak mudah adalah mengetahui ketakutan kepada diri sendiri. Sebab itulah seorang sulit menghilangkan rasa takutnya kepada diri dia sendiri. Di halaman 169 ini ada 4 macam ketakutan yang kita harus kenali sejak dini ya. Pertama adalah takut akan kemiskinan dan kekurangan. Ketakutan semacam ini mendorong seseorang untuk memiliki sesuatu yang besar dengan menghalalkan segala cara. Jadi kalau kita pernah mendengar ada orang yang tadinya biasa tiba-tiba kaya raya, motivasi terkuatnya adalah perasaan takut akan kemiskinan. Mungkin caranya pun apapun dia lakukan, yang penting dia kaya, yang penting dia sukses. Nah, oleh karena itu dalam Islam sendiri, hati-hati dengan kemiskinan, karena kemiskinan akan membuat kita kufur kepada Allah. Yang kedua adalah trauma kegagalan masa lalu. Nah, setiap orang tentu pernah gagal. Kita semua pernah mengalami masa-masa sulit atau gagal di masa lalu. Akan tetapi, masa lalu yang berhasil diolah menjadi sebuah lompatan, sebuah titik balik adalah orang-orang yang di atas rata-rata. Banyak orang yang akhirnya terjebak di masa lalunya dengan segudang kegagalan. Coba susun dalam daftar nama Anda, apakah ada seseorang yang berhasil, Anda nggak berhasil, dan dia tidak pernah mengumpulkan kegagalan di masa lampau. Ya, kalau sekarang kita lihat Presiden Prabowo sudah berapa kali mengalami kegagalan. Kalau kita lihat ya Newton atau Einstein atau mungkin juga Thomas Alva Edison yang mengatakan bahwa ya hampir percobaan yang kesekian ratus kali bahkan ribuan kali gagal, namun akhirnya berhasil. Oleh karena itu ada sebuah ungkapan dalam buku Seven Wonders, saya tulis bahwa ya banyak orang menyerah pada saat satu langkah lagi dia akan berhasil. Teman-teman yang great. Jadi trauma akan masa lalu bisa menjadi sebuah ya macam-macam dari ketakutan ya dari masa lampau. Dan yang ketiga adalah takut pada risiko. Di halaman 170 ini, teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat, saya juga bacakan ya di sini bahwa siapapun yang ingin sukses harus selalu siap menghadapi risiko terbesar, yaitu kegagalan. Jadi risiko terbesar bagi orang-orang sukses adalah gagal. Kalau Anda sudah siap untuk gagal, maka sukses itu adalah sebuah hadiah ya. Tapi kalau Anda nggak siap untuk gagal, ketika betul-betul gagal, maka itu menjadi sebuah pelajaran yang sangat menusuk, teman-teman hebat. Dan orang-orang siap gagal, maka dia punya mental atau mental health ya, sebuah keadaan seseorang yang memiliki mental yang sehat. Apakah diri dia oleng ketika ada masalah?
Apakah diri dia geser-geser atau ya linglung ketika ada tekanan? Apakah dia kemudian lari ke perilaku yang menyimpang pada saat dia mengalami sebuah ya keadaan gagal yang tidak pernah terbayangkan? Orang yang mampu mengendalikan emosinya pada saat dia sedang gagal adalah orang-orang yang di atas rata-rata. Orang-orang yang dia akan sukses, seperti pepatah lama mengatakan adalah sukses adalah ya kumpulan dari beberapa kegagalan yang sempurna. Jadi kegagalan 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya ya adalah proses yang tidak mudah memang. Kalau kita bicara kepemimpinan tahun ini, abad ini, atau mungkin masa-masa sekarang di Indonesia, hampir banyak pemimpin-pemimpin yang maju pilkada dan berhasil dengan modal sekumpul kegagalan. Kalau kita mengenal dengan misalkan di Bandung ada KDM misalkan. KDM itu juga berapa kali dia gagal. Sebelumnya calonkan gagal ya. Pak Prabowo berapa kali dia gagal. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi buat Anda yang menyimak video ini dan merasakan betapa sakitnya kegagalan tersebut, jangan langsung menyerah. Tentu saja kita harus mempelajari. Jangan-jangan ada hikmah besar di belakang kegagalan tersebut, teman-teman yang keren. Yang keempat, takut pada sesuatu yang belum terjadi atau was-was. Ini ada orang yang tanpa sadari dia membahayakan diri dia sendiri dengan selalu was-was ya. Ya, dia merasa bahwa nggak sempurna, dia merasa bahwa nggak oke ya, selalu was-was dan akhirnya banyak yang tertinggal. Oleh karena itu, di buku 21 Days to be Transhuman halaman 179, semua ketakutan tersebut terekam pikiran bawah sadar kita, lalu menekan potensi-potensi agung dan mulia kita. Keagungan dan keteladanan kita seringkali terhenti oleh ketakutan-ketakutan yang sebenarnya kita buat sendiri. Ya, oke. Ya. Banyak orang yang tanpa disadari dia membuat ketakutan-ketakutan sendiri, betul juga ya. Oleh karena itu teman-teman yang great ya, bagaimana caranya kita mengenali apa saja masalah yang menghambat kita dalam rangka memperkuat keberanian. Silakan buka halaman 173 buku 21 Days to be Transhuman. Awas jangan salah buku ya. Kemarin ada yang buka dengan semangat tapi buku 7 Awareness, buku 1 Minute Awareness. Bukunya adalah warnanya hijau, 21 Days to be Transhuman. 21 hari belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Oke, kita kenali ya. Salah satunya ya teman-teman yang great. Menurut training 7 Awareness, ada 5 penghambat seseorang memiliki karakter pemberani. Jadi ada 5 hambatan yang membuat orang akhirnya memiliki karakter tidak pemberani ya. Nomor 1, masalah lebih besar dibandingkan impian. Jadi masalahnya besar, impiannya kecil. Ya, kalau masalahnya besar, maka teman-teman yang great, impian semakin kecil. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Ya, nah kita perbesar impian tersebut, maka masalah yang besar lama-lama akan terlihat seperti kecil, walaupun tetap saja besar, teman-teman yang great ya. Jadi seringkali menghambat kita adalah ketika kita punya problem yang begitu banyak dan kita mengalami kekeroposan dalam mimpi-mimpi yang kuat tersebut ya. Teman-teman yang great, sahabat hebat. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, tidak memiliki rencana kerja yang jelas. Ya, jelas. Jadi berjalan apa adanya ya. Jadi perencanaan itu sangat penting ya teman-teman yang great. Itu bagian dari manajemen ya, yang sangat dikenal dengan manajemen yang sukses ya, atau BLO ya, Building Learning Organization, teman-teman yang great. Kemudian kehilangan gairah hidup. Nah, ini juga mungkin ada ya seorang yang nggak berani melahirkan keberanian lagi karena sudah kehilangan gairah dalam kehidupan dia, sudah pesimis, sudah merasa bahwa diri dia nggak layak, nggak mampu, jadi dia merasa bahwa saya nggak mungkin bisa dan sebagainya ya. Jadi itu bagian dari kehilangan gairah.
Jadi gairah, antusiasme, semangat hidup itu adalah darah dalam perjuangan kita di masa-masa yang akan datang ya. Oleh karena itu, teman-teman yang great, sahabat hebat, Anda boleh kehilangan apapun, namun jangan pernah kehilangan antusiasme Anda dalam hidup ini, teman-teman yang great. Membantu, melayani, belajar, dynamic, interplay hidup yang seimbang antara keuangan, kesehatan, sosial, spiritual, mental, dan semuanya adalah bagian penting dari proses itu semua. Dan teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya, yang keempat ya, Anda selalu membayangkan kegagalan ya. Kegagalan itu sesuatu yang terjadi dan mungkin sudah terjadi, tapi tidak usah terlalu banyak dipikirkan ya, karena itu bagian dari proses untuk menjadi manusia di atas rata-rata, teman-teman yang great. Dan yang bagian berikutnya adalah trauma yang melekat dan kuat. Nah, ini trauma ini bisa jadi seringkali muncul mendadak dan hilang mendadak, tapi dampak dari orang yang trauma terhadap seseorang itu bisa berbulan-bulan, berpengaruh kepada sekolah lain dan sebagainya. Oleh karena itulah, maka 21 Days to be Transhuman dianggap sangat penting untuk Anda semua, para sahabat-sahabat yang akan bertarung untuk sukses di atas rata-rata, teman-teman yang great, sahabat hebat. Dan ya, semoga Indonesia selalu bisa menjadi bangsa di atas rata-rata karena punya kalian yang jiwanya di atas rata-rata. Saya Nana Qasim Yusuf, Be Transhuman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.